Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sistem saraf. Alangkah baiknya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alif Al-Kahfi sebagai pemateri pertama. Sebagai pemateri kedua yaitu Sevia Puspita Dewi, pemateri ketiga Siti Marwa, pemateri keempat Anggila Rabu, pemateri kelima Yorena Bayagae, pemateri keenam Aulia Aini Putri, pemateri ketujuh Angelika Mutiara Sari. Sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lainnya. Sistem tubuh yang penting ini juga mengatur kebanyakan aktivitas sistem-sistem tubuh lainnya. Karena pengaturan saraf tersebut, maka terjalin komunikasi antara berbagai sistem tubuh hingga menyebabkan tubuh berfungsi sebagai unit yang harmonis. Dalam sistem inilah berasal segala fenomena kesadaran, pikiran, ingatan, bahasa, sensasi, dan gerakan. Jadi kemampuan untuk dapat memahami, belajar, dan memberi respon terhadap suatu rangsangan merupakan hasil kerja integrasi dan sistem saraf yang puncaknya dalam bentuk kepribadian dan tingkah laku individu. Jaringan saraf terdiri neuroglia dan sistem Schwann atau sel-sel penyongkong serta neuron atau sel-sel saraf. Kedua jenis sel tersebut demikian berkaitan dengan terintegrasi satu sama lain sehingga bersama-sama berfungsi sebagai unit. Sistem saraf. Fungsi sistem saraf ada 3, yaitu 1. Sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi antara tubuh dengan tubuh dengan dunia luar. Hal ini dilakukan oleh alat indera yang meliputi mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Dengan adanya alat-alat ini, maka kita akan dengan mudah mengetahui adanya perubahan yang terjadi di sekitar tubuh kita. Yang kedua, sebagai alat pengendali. Sebagai pengendali atau pengatur kerja alat-alat tubuh sehingga dapat bekerja serasai sesuai dengan fungsinya. Dengan pengaturan oleh saraf, semua organ tubuh akan bekerja dengan kecepatan dan ritme kerja yang akurat. Yang ketiga, sebagai pusat pengendali tanggapan. Saraf merupakan pusat pengendali atau reaksi tubuh terhadap perubahan atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan sekitar. Karena saraf sebagai pengendali atau pengatur kerja seluruh alat tubuh, maka jaringan saraf terdapat pada seluruh alat-alat tubuh kita. Bagian-bagian sel saraf. 1. Neuron adalah unit fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel yang perpanjangan sitoplasma. Ada 3. A. Badan sel atau periokran suatu neuron mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Bagian ini tersusun dari komponen berikut. 1. Yaitu satu nukleus tunggal, nukleolus yang menonjol, dan organel lain seperti kompleks Golgi dan mitochondria. Tetapi nukleus ini tidak memiliki sentriol dan tidak dapat bereplikasi. Kedua, badan isi terdiri dari retikulum, endoplasma kasar, dan ribosom besar serta berperan dalam sintesis protein. 3. Neurofibril yaitu neurofilame atau neurotubulus yang dapat dilihat melalui mikroskop cahaya jika diberi pewarna dengan perak. B. Dendrin atau perpanjangan sitoplasma yang bisanya berganda dan pendek serta berfungsi untuk menghantar impuls ke seluruh tubuh. C. Akson, suatu proses tunggal yang lebih tipis dan lebih panjang dari dendrin. Bagian ini mengatur impuls menjauhi dan sel ke neuron lain, ke sel lain atau sel otot atau kelenjar atau ke badan sel neuron yang menjadi asal akson. Nah, adapun struktur neuron yaitu yang pertama dendrit, yang kedua badan sel, yang ketiga yaitu nukleus, yang keempat yaitu akson, yang kelima yaitu nodus Ranvier, yang keenam yaitu selubung mielin, yang ketujuh yaitu ujung akson, dan yang terakhir yaitu sel Schwann. Adapun klasifikasi neuron. Berdasarkan bentuknya, neuron dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama yaitu neuron unipolar, yang hanya mempunyai satu serabut yang dibagi menjadi satu cabang sentral yang berfungsi sebagai satu akson dan satu cabang perifer yang berguna sebagai satu dendrit.
Jenis neuron ini merupakan neuron-neuron sensorik saraf perifer, misalnya sel-sel ganglion cerebrospinalis. Yang kedua yaitu neuron bipolar, mempunyai 2 serabut, 1 dendrit dan 1 akson. Jenis ini banyak dijumpai pada epitel olfaktorius dalam retina mata dan dalam telinga dalam. Yang ketiga yaitu neuron multipolar, mempunyai banyak dendrit dan 1 akson. Jenis neuron ini merupakan yang paling sering dijumpai pada sistem saraf sentral. Nah, adapun klasifikasi neuron berdasarkan fungsi dan arah transmisi impulsnya. Neuron diklasifikasi menjadi yang pertama yaitu neuron sensorik atau aferen, menghantarkan impuls listrik dari reseptor pada kulit, organ indera atau suatu organ internal ke SPP atau sistem saraf pusat. Yang kedua yaitu neuron motorik, menyampaikan impuls dari SSP atau sistem saraf pusat ke efektor. Yang ketiga yaitu neuron konektor, ditemukan seluruhnya dalam SSP atau sistem saraf pusat. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan motorik atau menyampaikan informasi ke interneuron. Sel neuroglia. Neuroglia berasal dari nerve glue, mengandung berbagai macam sel yang secara keseluruhan menyokong, melindungi, dan sumber nutrisi sel saraf pada otak dan medula spinalis. Sedangkan sel Schwann merupakan pelindung dan penyokong neuron-neuron di luar sistem saraf pusat. Neuroglia jumlahnya lebih banyak dari sel-sel neuron dengan perbandingan sekitar 10:1. Ada 4 sel neuroglia yang berhasil diidentifikasi, yaitu astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan sel ependimal. 3. Selaput mielin. Selaput mielin merupakan suatu kompleks protein lemak yang berwarna putih yang mengisolasi tonjolan saraf. Mielin menghalangi aliran natrium dan kalium melintasi membran neuronal dengan hampir sempurna. Selubung mielin tidak kontinu di sepanjang tonjolan saraf dan terdapat celah-celah yang tidak memiliki mielin, dinamakan nodus Ranvier. Tonjolan saraf pada sumsum saraf pusat dan tepi dapat bermielin atau tidak bermielin. Serabut saraf yang mempunyai selubung mielin dinamakan serabut mielin dan dalam sistem saraf pusat dinamakan massa putih atau substansia alba. Serabut yang tak bermielin terdapat pada massa kelabu atau substansia grisea. Mielin ini berfungsi mempercepat penjalaran impuls dari transmisi di sepanjang serabut yang tak bermielin, karena impuls berjalan dengan cara meloncat dari nodus ke nodus lainnya di sepanjang selubung mielin. Cara transmisi seperti ini dinamakan konduksi saltatorik. Strukturnya dapat dilihat di gambar yang terdiri dari dendritas, sel nukleus, sel bosi, akson, mielin, terminal butons. Di dalamnya mielin terdiri dari akson dan mielin sehat. Neurotransmitter merupakan zat kimia yang disintesis dalam neuron dan dapat disimpan dalam gelembung sinaptik pada ujung akson. Zat kimia ini dilepaskan dari ujung akson terminal dan juga direabsorpsikan untuk daur ulang. Neurotransmitter merupakan cara komunikasi antar neuron. Setiap neuron melepaskan satu transmitter. Zat kimia ini menyebabkan perubahan permeabilitas sel neuron sehingga neuron menjadi lebih kurang dapat menyalurkan impuls. Diketahui terdapat 30 macam neurotransmitter, diantaranya norepinefrin, acetylcholine, dopamin, serotonin, asam gamma aminobutirat atau GABA, dan glisin. 5. Sinaps.
Sinaps merupakan tempat di mana neuron mengadakan kontak dengan neuron lain atau dengan organ-organ efektor dan merupakan satu-satunya tempat di mana suatu impuls dapat lewat dari suatu neuron ke neuron lainnya atau efektor. Ruang antara satu neuron dan neuron berikutnya dikenal dengan celah sinaptik atau synaptic cleft. Neuron yang mengantarkan impuls saraf menuju sinaps disebut neuron prasinaptik, dan neuron yang membawa impuls dari sinaps disebut neuron postsinaptik. Struktur sinaps dapat dilihat di gambar yang terdiri dari akson, vesicle, neurotransmitter nukleus, reseptor site, dan dendrit. Impuls saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Gerakan tersebut adalah sebagai berikut. A. Gerak sadar. Gerak sadar atau gerak biasa adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Impuls yang menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan yang panjang. Bagiannya adalah sebagai berikut. Impuls ke reseptor, reseptor ke saraf sensorik ke otak, otak ke saraf motorik ke efektor atau otot. B. Gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja, tidak disadari. Impuls yang menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan yang sangat singkat dan tidak melalui otak. Contoh gerak refleks adalah sebagai berikut. 1. Terangkatnya kaki jika terinjak sesuatu. 2. Gerakan menutup kelopak mata dengan cepat jika ada benda asing yang masuk ke mata. 3. Menutup hidung pada waktu mencium bau yang sangat busuk. 4. Gerakan tangan atau menangkap benda yang tiba-tiba terjatuh. 5. Gerakan tangan melepaskan benda yang bersuhu tinggi. Selanjutnya, pembagian sistem saraf. Sistem saraf dibagi dua, yaitu 1. Saraf pusat berupa otak dan medula spinalis, dan saraf tepi berupa sistem saraf somatik atau sistem saraf sadar, dan sistem saraf otonom atau sistem saraf tersadar. Saraf pusat manusia. Sistem saraf pusat merupakan pusat dari seluruh kendali dan regulasi pada tubuh, baik gerakan sadar atau gerakan otonom. Dua organ utama yang jadi penggerak sistem saraf pusat adalah otak dan sumsum tulang belakang. Otak manusia merupakan organ vital yang harus dilindungi oleh tulang tengkorak. Sementara itu, sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang sama-sama dilindungi oleh suatu membran yang melindungi keduanya. Membran pelindung tersebut dinamakan meninges. Meninges dari dalam keluar terdiri atas 3 bagian, yaitu diameter, arachnoid, dan durameter. Jaringan ini berfungsi melindungi otak atau sumsum tulang belakang dari goncangan dan benturan. Baik, saya akan menjelaskan di sini medula spinalis sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang medula spinalis merupakan perpanjangan dari sistem saraf, seperti halnya dengan sistem saraf pusat yang dilindungi oleh tenggorokan kepala yang keras. Sumsum tulang belakang juga dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Sumsum tulang belakang terdiri dari 31 pasang saraf spinalis yang terdiri dari 7 pasang dari segmen cervical, 12 pasang dari segmen thoracal, 5 pasang dari segmen lumbalis, 5 pasang dari segmen satralis, 1 pasang dari segmen coccaius. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf ini bekerja tanpa disadari, secara otomatis, dan tidak di bawah kehendak saraf pusat. Contoh gerakan tersebut misalnya denyut jantung, perubahan pupil mata, gerak alat pencernaan, pengeluaran keringat, dan lain-lain. Kerja saraf otonom ternyata sedikit banyak dipengaruhi oleh hipotalamus di otak. Apabila hipotalamus dirangsang, maka akan berpengaruh terhadap gerak otonom seperti contoh yang telah diambil, antara lain mempercepat denyut jantung, melebarkan pupil mata, dan menghambat kerja saluran pencernaan. Sistem saraf otonom ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, ada saraf simpatik. Saraf ini terletak di depan ruas tulang belakang. Fungsi saraf ini terutama untuk memacu kerja organ tubuh, walaupun ada beberapa yang malah menghambat kerja organ tubuh. Fungsi memacu antara lain mempercepat detak jantung, memperbesar pupil mata, dan memperbesar bronkus.
Adapun fungsi yang menghambat antara lain memperlambat kerja alat pencernaan, menghambat ereksi, dan menghambat kontraksi kantung seni. Yang kedua, ada sistem saraf parasimpatik. Saraf ini memiliki fungsi kerja yang berlawanan jika dibandingkan dengan saraf simpatik. Saraf parasimpatik memiliki fungsi antara lain menghambat detak jantung, memperkecil pupil mata, memperkecil bronkus, mempercepat kerja alat pencernaan, merangsang ereksi, dan mempercepat kontraksi kantung seni. Karena cara kerja kedua saraf itu berlawanan, maka mengakibatkan keadaan yang normal. Kelainan pada sistem saraf. Yang pertama itu stroke. Stroke adalah kematian sel-sel otak disertai fungsinya karena terganggunya aliran darah di otak. Penyakit ini seringkali disebabkan oleh tekanan darah tinggi yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Selain itu, aterosklerosis juga dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di otak. Gejala penyakit ini bervariasi, bergantung pada hebatnya stroke dan daerah otak yang terkena. Misalnya pusing, sulit bicara, tidak melihat, pingsan, lumpuh sebelah, bahkan kematian. Yang kedua yaitu tumor otak. Penyakit ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan liar dari sel-sel saraf maupun jaringan penyokongnya. Adanya pertumbuhan tersebut mengakibatkan berbagai gangguan, mulai dari pusing, kesulitan berjalan, kehilangan memori atau ingatan, bahkan sampai dengan kematian. Yang ketiga yaitu ayan atau epilepsi. Penyakit ini ditandai dengan timbulnya kejang-kejang yang tidak terkendali. Penderita epilepsi tidak diperkenankan berada di lokasi yang berbahaya, seperti di sungai, di kolam renang, ataupun di laut, karena dikhawatirkan akan tenggelam karena tidak mampu mengendalikan gerakan tubuhnya. Belum ada sebab yang jelas mengapa penyakit ini bisa timbul. Namun melihat gejala kejang tersebut, diduga ada gangguan otak, daerah motorik yang mengatur gerakan tubuh.